Shalom Jemaat GBI Eklesia dimanapun saudara berada. Apa kabar di hari Minggu yang luar biasa ini? Saya percaya anugerah Allah yang dahsyat senantiasa nyata di dalam kehidupan saudara. Senang bisa kembali menyapa saudara melalui ibadah di hari Minggu ini. Selamat bergabung untuk saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah GBI Eklesia. Mari daftarkan diri saudara sebagai anggota Jemaat GBI Eklesia dengan cara scan QR online ministry GBI Eklesia. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah GBI Eklesia dan saudara yang telah menjadi anggota Jemaat GBI Eklesia, kami mengajak saudara untuk lebih lagi bertumbuh dalam Kristus dengan cara tertanam dalam kelompok sel Eklesia Family. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube GBI Eklesia. Melalui channel ini, GBI Eklesia dapat meneruskan menjadi berkat bagi orang banyak. Sekarang saatnya ibadah akan dimulai. Mari buka hati untuk menerima lawatan Tuhan yang dahsyat. Selamat beribadah. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, sama-sama sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Dalam hadirat Tuhan sejemput kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Sudah dikasih Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah. Seberapa kita yang dalam keadaan baik dan sehat melambaikan tangan di hadapan Tuhan. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan bagi Allah kita, puji Tuhan. Satu minggu yang baru Tuhan tambahkan bagi kita. Kekuatan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru dalam Tuhan. Amin. Mari angkat tangan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan di hari Minggu ini di hadapan-Mu ya Allah. Dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur. Karena kami tahu Tuhan kami baik dan senantiasa menyertai kami. Itu sebabnya hari ini kami mau naikkan pujian kami bagi Tuhan. Menaikkan hati kami bagi Tuhan. Biarlah Tuhan bertahta atas ibadah kami. Dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya nama Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian di hadapan Tuhan sambil bertepuk tangan. Sebab selama-lamanya Yesus baik. Haleluya. Mari jemaat GBI Eklesia sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Come on. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Yesus baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Kami orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Come on. Dia ada di hidupku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah penyelamat. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan. Mari orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat jempol di hadapan Allah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik.
baik. Yesus, Dia baik. Hati kami memuji Tuhan. Mari bagi Tuhan. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, mari sekali lagi bagi Tuhan. Katakan kiri kananmu. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh Lord, He is so good to you. He is so. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Hallelujah. He's so good to you. He's so good to me. Come on. He's so good. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah yang baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan Bapak Ibu kembali duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Sebab lebih dari segalanya kami rindukan Engkau ya Allah. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari
Kau dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja, kini kami katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Hati kami sungguh merindukan-Mu ya Allah. Lebih dari segala-galanya Tuhan. Ya. Mari jemaat Tuhan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Ini suara hati kami ya Allah. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan. Dalam hadirat Tuhan sejemput sama-sama kita bangkit berdiri. Kerinduan kami
Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan Allah, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat Allah penuhiku, bawaku mendekat. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Oh hadirat-Mu kini, mari bawa kami Tuhan. Mari setiap kita sembah Tuhan. Haleluya. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus. Biar hadirat Allah penuhi setiap kami. Thank you Lord. Mari jemaat Tuhan, Engkau Tuhan sebab Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Biar hadirat Allah kini penuhiku, bawaku mendekat. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji nama-Mu. Saya persilakan para penonton, setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku.
di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu bersama di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku Terima kasih Tuhan untuk kehidupan, nafas, kesehatan, kesempatan yang kami masih boleh terima sampai hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau berkuasa di sini, tegur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan, bahkan beribadah on-site seperti ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin, saudara. Saya mendapatkan tema ya pada hari ini tentang membangun satu komunikasi yang bermakna, khususnya di dalam keluarga. Dan tema bulan ini adalah di gereja Anda based on faith. Jadi satu keluarga atau satu hubungan, satu komunikasi berdasarkan iman. Itu tidak salah karena Alkitab juga mendukung, ya janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa bangun satu hubungan komunikasi yang bermakna kalau kita satu sama yang lain tidak memiliki iman yang sama, saudara. Oleh sebab itu pastikan di dalam komunitas Anda juga atau di dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda juga harus memiliki orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak melarang atau saya tidak mengkondisikan diri sebagai orang-orang yang atau sebagai pribadi yang anti dengan kepercayaan orang lain, tetapi soal komunikasi, soal kita membangun hubungan komunikasi itu di dalam keluarga, di dalam teman dan sahabat, carilah khususnya yang di luar itu orang-orang juga yang beriman. Kenapa demikian? Karena itu membawa kehidupan kita itu lebih naik lagi ya. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Nah, kalau tadi kita membaca kebenaran firman Tuhan, di sini bisa terlihat bagaimana Yesus membangun komunikasi itu.
Dan kalau kita perhatikan bagaimana dia menganugerahkan mujizatnya yang pertama, especially khususnya di keluarga, saudara. Apalah artinya saya dengan segala katakanlah anugerah dan juga skill, apalah artinya saudara dengan segala anugerah, skill, kemampuan, tetapi saya dan Anda tidak bisa menjadi berkat di dalam satu komunitas yang sangat Tuhan hormati dan cintai, yaitu keluarga, saudara. Kadang dalam pelayanan keluar kota gitu atau keluar negeri, saya diundang sendiri karena saya tahu ini menyangkut tentang pembiayaan. Tapi seringkali saya keluar dari mainstream itu, saya bawa istri atau saya bawa anak-anak. Dan Anda tahu bahwa itu menjadi tanggungan saya. Tapi hari ini saya mau berkata bahwa tidak ada kerugian sama sekali. Karena memang berkat yang saya rasakan harus diterima after God atau setelah Tuhan, itu adalah keluarga. Kita boleh di media sosial begitu hebat dengan kata-kata rohani, ya, dengan apa semangat yang tinggi. Tapi kan kita nggak tahu bahwa bisa saja di media sosial statusnya rohani. Tapi dalam kehidupan sehari-hari roh halus. Bisa begitu. Karena media sosial kan hanya tampilan, namanya juga satu pekerjaan yang kelihatannya saja gitu. Saya tidak berkata bahwa kita tidak harus percaya, tidak. Tapi yang jauh lebih penting, bagaimana kita bisa hidup, menghidupi anugerah Tuhan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tanpa satu komunitas yang paling dekat dengan kita, yaitu Yerusalem, kata Yesus, itu tidak merasakan berkat itu. Oleh sebab itu saya tidak bilang izin Tuhan, mungkin tabur tuai. Dulu dibilangi susah, ya diberitahu susah. Hari ini orang di rumah saja gitu. Kenapa demikian? Tuhan menurut hemat saya sedang memperkuat gitu. Supaya saya dan Anda menjalin hubungan yang bermakna, komunikasi yang bermakna di dalam keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu kita lihat COVID dan hari ini belum diputuskan, katanya ada satu rencana untuk lockdown atau berskala besar. Kembali lagi dari awal karena meningkatnya lebih besar dari awal. Oleh sebab itu jangan pernah jemu-jemu untuk memberkati keluarga kita. Amin, saudara. Karena mereka lah orang-orang terdekat selain Tuhan Yesus sendiri yang kita rasakan itu. Nah, untuk membangun itu based on faith, apa yang kita harus perhatikan? Yang pertama, kalau kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes ini, yang pertama yang saya bisa bagikan buat Anda based on, jadi berdasarkan satu kejujuran, based on honesty. Dari mana saya tahu? Yuk mari baca sama-sama kembali dalam Yohanes itu. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, saudara. Yuk baca sama-sama. Bisa ditampilkan? Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Ya, Alkitab katakan begini. Yuk, mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan itu. 1, 2, dan 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini satu statement dari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kejujuran. Ibu Yesus datang kepada Yesus dengan mengatakan, they are running out. Mereka kehabisan anggur. Itu satu pernyataan yang jujur. Hubungan dengan kita apa, saudara? Di dalam keluarga harus ada kejujuran. Amin. Suami saya harus jujur dengan istri. Baik itu ketika ada di luar, karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dan yang kedua, saya juga harus bercerita kepada dia apa yang saya dapatkan gitu.
Untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi anak-anak saya yang mendengarkannya, yang melihatnya gitu. Maria datang kepada Yesus. Dan dia bilang, bukan berarti bahwa Yesus tidak tahu. Itu adalah bagian daripada Maria. Bagian saya dan Anda juga sama, tidak pernah berubah. Tuhan punya bagian dan jangan kita ambil itu. Mujizat itu bagian Tuhan, anugerah itu bagian Tuhan. Amin saudara. Tapi Yohanes 3 ayat 16 katakan itu, supaya yang percaya kepadanya, kan harus percaya. Jangan selalu bilang, oh itu sorga atau keselamatan itu anugerah. Betul, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anak yang tunggal. Itu adalah bagian Tuhan. Itulah adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan semata-mata. Saya dan Anda tidak bisa mengusahakan keselamatan. Tapi bagian yang kedua ini bagian kita, supaya yang percaya, who believes. Amin saudara. Enggak langsung Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga semuanya selamat tanpa terkecuali. Kalau Alkitab mengatakan itu berarti enggak ada bagian kita. Tapi ada bagian kita kok. Dia bilang supaya yang percaya berarti hidup kita harus berubah. Hidup kita harus diubahkan. Amin saudara. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk tidak binasa dan mendapatkan kehidupan yang kekal, ini bagian kita saudara, who believes. Siapa yang percaya? Saya dan Anda. Nah kalau Anda percaya bahwa keluarga itu adalah anugerah Tuhan, maka saya dan Anda juga harus mengusahakan di dalam kehidupan keluarga itu satu makna yang baik. Dalam bentuk apa? Based on honesty. Harus ada kejujuran. Suami bisa angkat telepon di WC, terus kunci pintu, terus ngomong pelan-pelan, halo, ya. Istrinya disebut kuntilanak lah. Ya kuntilanaknya lagi di kamar. Capek begitu saudara, capek, benar. Apalagi hari-hari ini saudara, kita bisa dengan mudah terinfeksi. Tadi khotbah yang pertama saya bilang anak-anak muda sekarang yang terserang. Karena juru bicara dari COVID-19 mengatakan bahwa COVID itu Delta, itu banyak menyerang anak-anak muda yang berusia muda. Oleh sebab itu kita lihat bukan hanya yang tua sekarang, yang muda juga banyak yang meninggal dunia, bahkan hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu tadi saya berkata beruntung kita yang masih hidup sekarang, beruntung. Kenapa? Karena Tuhan masih menganugerahkan itu kehidupan. Oleh sebab itu, biarlah dalam kehidupan sehari-hari jujur, telling the truth. Telling the truth bukan maksudnya ingin mendingin-dinggikan. Keponakan saya sekarang sedang S1 dan bulan depan lulus di teologi. Anak saya juga master di teologi, bulan depan juga lulus. Gitu. Saya seringkali memberikan mereka satu komunikasi yang bermakna, bahwa kalau melayani Tuhan dengan jujur, dan kalau ceritakan pengalaman dengan jujur, tanpa harus dilebih-lebihkan, tanpa harus dikurang-kurangi. Maria tidak berkata, oh aku percaya bahwa mereka akan nanti kelebih-lebihan anggur. Enggak, dia hanya memberikan satu statement, mereka kehabisan anggur. It doesn't mean, bukan berarti dia tidak percaya, justru based on faith. Sudah dibuktikan oleh dia, aku ini hanyalah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia beriman. Nah, suaminya juga demikian, setelah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu, based on faith. Tapi dalam kasus ini kita juga bisa melihat, orang yang hidup based on faith, adalah orang-orang juga yang bisa hidup based on honesty. Jujur, saudara. Nah, saya mau menceritakan tentang kejujuran. Walaupun tadi saya sudah ceritakan. Rasanya bagi saya itu dosa. Rasanya bagi saya adalah satu kesalahan kalau saya tidak ceritakan ini. Bahkan di gereja-gereja yang lain, saya hanya menyatakan tentang saya melakukan itu. Tapi saya tidak menjelaskan bahwa Tuhan memberkati saya. Saya ingat, Pak siapa saya lupa.
Ya? Isya ya. Kalau tidak salah Bapak juga ada di sini waktu malam dana itu, ya. Saya diundang beberapa bulan yang lalu ya Pak. Tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu atau tahun ini ya. Saya agak lupa kayaknya tahun ini. Mereka membuat malam dana di sini. Saya sebetulnya tidak mau bercerita karena banyak orang nanti berkata, waduh cerita tentang materi lagi. But based on honesty. Tuhan jujur sama saya dan saya juga harus jujur sama Tuhan. Ketika saya naik ke atas panggung dan saya sedang berkhotbah, dan Tuhan bilang sama saya, kamu yang harus menjadi teladan. First you. Saya bilang gitu, sambil khotbah, ini otak jalan. Apa sih maksudnya gitu? Tuhan bilang begini, ini kan malam dana. Kau kan hambaku, kau jangan hanya cuma menyampaikan firman. Tapi juga bagaimana engkau bisa berbuat dan melakukan dengan jujur. Jadi saya bilang, saudara-saudara saya ingat bahwa koordinator tadi di ruangan hamba Tuhan mengatakan bahwa memerlukan dana kurang lebih 7 miliar, itu 7M. Dan saya ingat masih berkata, ini sih jadi mudah kalau ada 1 orang saja, 2 orang yang diberkati terus mereka selesaikan. Ini mudah gitu. Dan Tuhan bilang saya, kalau kau katakan mudah, kau dulu. Saya bilang jangan begitu dong Tuhan, saya kan pembicara. Tuhan bilang kau, you first. Dan tiba-tiba itu nyeleneh aja keluar gitu. Saya akan sumbang saudara 70 juta. Masih ingat ya Pak? Waktu saya bilang 70 juta, uang saya itu benar-benar pas-pas. Uang yang hanya cuma tinggal untuk kasih persembahan aja. Karena sampai hari ini saya nggak punya deposit, 1 sen nggak punya. 1 sen pun nggak punya. Jadi orang bilang hidup membahayakan, tapi bagi saya indah. Selalu dipakai untuk hal-hal yang ya Anda tahu, untuk Tuhan dan pekerjaannya, untuk keluarga gitu. Saya punya keluarga besar. Dan ketika saya berkata 70 juta, saya mau tarik itu kata-kata, aduh, itu bukan dari saya gitu. Dan saya tahu itu dari Roh Tuhan. Saya lagi bilang, banyak amat sih gitu. Biasa tubuh kita bergetar kalau kita sumbang banyak. Kalau kecil kayaknya kita tubuhnya jadi ringan. Saya bilang, 70 juta, and how about me? Tapi akhirnya orang tepuk tangan semua, dalam hati saya, aduh kau nggak tahu. Selesai saya turun dan begitu selesai ibadah, terus saya bilang, koordinator bilang, mari Pak ke ruang VIP. Saya bilang, saya langsung pulang karena rohnya nggak berhenti bilang, kau harus pulang supaya juga kau tidak boleh terima apa-apa dari sini. Itu yang Tuhan taruh. Saya bilang, iya. Dalam hati saya, berat amat sih Tuhan. Udah kasih 70, nggak boleh terima apa-apa lagi. Saya jalan terus, Pak, ya sudah terima kasih Tuhan berkati. Saya masuk mobil, begitu masuk mobil ada istri dan 2 anak saya. Dan adik saya. Terus mereka tepuk tangan. Hebat, luar biasa, gitu dong Pak. Aku mau jadi hamba Tuhan karena aku lihat Papa. Terus saya bilang, apa maksud kamu? Iya Papa semua hebat loh. Terus saya bilang lagi, kamu tahu, Papa nggak ada duit. Semuanya bilang, kenapa jadi begitu Pak? Terus kok Papa berani ngomong-ngomong 70? Ya Tuhan yang ngomong, bukan Papa. Waduh, jadi bagaimana? Ya nggak tahu lah. Jujur. Saya nggak punya 1M, saya nggak punya 500 juta, saya nggak punya 300 juta, saya nggak punya 100 juta, saya nggak punya 50 juta, saya nggak punya 10 juta, saya nggak punya 5 juta, saya nggak punya 1 juta, saya nggak punya 500 ribu. I'm telling you the truth. Komunikasi yang indah itu kalau kita berkata jujur. Gitu. Walaupun untuk itu bisa menyakitkan orang-orang yang tidak jujur. Ananias, Safira, Yudas, menyakitkan itu. Terus istri saya bilang, jadi bagaimana? Ya, nanti aja deh, bagaimana di belakang aja. Berminggu-minggu untuk puji Tuhan, eklesia nggak ada satupun yang telepon Pak. Terus bilang, bagaimana itu dengan janji iman? Nanti Bapak bisa angus loh Pak. Maksudnya duitnya enggak, badan Bapak juga angus. Enggak ada yang bilang, Pak kapan lagi kita sangat perlu, enggak.
Tapi saya dan istri saya tuh merasa ada beban itu. Kan kami hidup seperti biasa. Dan tiap kali istri saya suka tanya bagaimana, temu lagi, Bapak ada, Pak ada kegerakan-gerakan apa, gerakan jantung ada ini. Tapi gerakan-gerakan itu nggak ada sama sekali. Mungkin Pak ada, nggak ada. Sampai saya berikhtiar untuk jual mobil. Kalau saya jual mobil, saya naik mobil apa gitu. Sampai saya mau bilang, udah lama jual mobil ya. Istri saya bilang, iya tunggulah nanti Tuhan, nggak apa-apa. Tiba-tiba ya istri saya diberkati, ya. Dia cicil. Untung ternyata untuk bayaran ini nggak langsung kontan, bisa cicil. Jadi istri saya bilang dengan Pak Hengki, maaf, saya cicil ya Pak. Aduh luar biasa Pak Hengki. Itu kayak cicilan seumur hidup. Saudara. Dia bilang, enggak apa-apa Ibu, biar Tuhan berkati, kami berdoa. Oh seneng, ya kan? Haleluya. Sampai akhirnya terakhir kali 30 juta kalau nggak salah ya, selesai. Dan istri saya bilang, aduh amin, gue nggak ada utang sama Tuhan, udah amin. Dan hati saya jujur, saya nggak minta apa-apa dari Tuhan. Ya di atas ya jujur. Tuhan berkati aku, no. Bagi saya dia udah terlalu baik gitu loh. Dan itu Tuhan bilang kau mampu. Kalau dia berikan, dia bebankan itu buat kita, tanda kutip, dia tahu bahwa dia memampukan kita untuk itu, tidak akan melebihi kemampuan. Banyak anak Tuhan seringkali, atau kita semua di sini orang Kristen seringkali bilang, berkati aku, nanti aku memberkati engkau. Itu not faith. Iman adalah apa saudara? Bukti dari segala sesuatu yang, ya terus, apa? Nah, jadi yang kita harapkan dan yang kita tidak lihat, itu adalah iman gitu. Saya nggak lihat 70 million, saya nggak harapkan juga Tuhan memberkati saya, no. Cuma saya pikir, ya memang itu rasa kasih saya gitu untuk pekerjaannya, untuk Tuhan dan pekerjaan. Saudara tahu, saya tutup firman Tuhan. Beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu, datanglah seorang pengusaha muda. Dulu saya kenal dia sebagai pasangan muda, mereka memiliki anak yang masih kecil 1 atau 2 bulan, mereka baru tiba dari Singapura. Dan mereka bilang sama saya bahwa saya kenal Bapak dari YouTube. Terus saya bilang, saya nonton Bapak di Singapura. Dan saya lihat itu kesaksiannya gitu. Banyak kesaksian saya, kata dia, yang sangat memberkati. Salah satunya bagaimana Tuhan membayar hutang-hutang saya. Dan dia juga punya hutang, punya kebutuhan. Dan dia datang ke Indonesia for good, untuk selamanya gitu. Dan dia datang ke tempat saya, dia telepon istri saya, dia dapat nomor telepon saya. Dan dia datang di gereja dimanapun saya berkhotbah, tiap minggu. Dia datang pertama kali, saya mau jalan lagi, dia bilang, Pak, saya mau didoakan. Dia cerita bla 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 bla, udah saya doakan. Banyak orang kan saya doakan, hamba Tuhan ya sudah doakan saja. Tapi karena tiap minggu, lama-lama itu jadi beban buat saya. Jadi kalau saya lihat dia, ini, dia pasti minta didoakan. Dan dia berkata kepada saya, uang saya cuma 250.000 untuk menyambung hidup sampai puluhan tahun ke depan, saya nggak tahu. Dia bilang gitu. Waduh, saya tinggal di Taman Mertua Indah. Ini kan Taman Semanan, ini Taman Mertua Indah. Jadi dia tinggal di mertuanya, hanya ukuran 3x4 kamarnya. Hanya dengan bantuan Asia pada saat itu, dengan telepon yang kecil, dia memulai bisnisnya. Dia bilang, Pak tolong doa, duit saya tinggal 250.000 untuk susu anak saya dan sebulan ke depan saya nggak tahu. Saya doakan terus. Tapi Tuhan baik, selalu memenuhi kebutuhan dia, selalu ada saja. Saya juga nggak mau tanya, tinggal berapa itu uang gitu. Hingga satu saat dalam ibadah yang pertama saya dapat persembahan kasih, saya ingin berikan kepada dia. Dia datang di ibadah yang kedua. Tapi waktu saya mau cabut itu amplop, tiba-tiba dia berkata gini, Pak Yohan doakan saya lagi ya Om. Om Yohan dia panggil, Om doakan lagi. Dan Om, tenang Om, saya nggak mau minta apa-apa dari Om, saya cuma minta doa. Waduh, saya waktu mau tarik itu amplop, saya bilang terima kasih Tuhan. Dia hanya cuma minta doa, ringan ini Tuhan ya. Tapi akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kalau saya lihat dia, saya doa lagi. Jadi saya terlibat di dalam permasalahannya. Jadi saya peluk, saya doakan dia, saya nangis. Saya bilang Tuhan berkati dia. Pertama ya untuk dia, dan yang kedua bosen gue lihat dia terus Tuhan. Terus saja begitu. Nah satu saat
dia mendapatkan pekerjaan, mendapat kepercayaan menjadi distributor tunggal perusahaan Amerika di Indonesia. Dan dia naik terus. Nah satu saat dia bilang begini, Om Yohan, saya tutup ini firman Tuhan ya. Saya ini punya beban, apa bebannya? Dulu Papa punya properti. Sebelum Papa meninggal, dia katakan rumah Papa itu atau apartemen Papa itu yang di Singapura, itu kalau dijual terus dibagi dan selebihnya itu berikan kepada hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang kau percaya. Meskipun Papa udah meninggal dalam keadaan sakit yang akhirnya papanya meninggal dan dia ingat itu. Dia bilang, Om Yohan doain ya, saya pikir dia udah diberkati, sudah lolos, yang begini cuma dalam nama Yesus Tuhan, yang kau berkati. Kalau memang laku ya puji Tuhan, kalau tidak kehendak-Mu yang berlaku. Setelah saya kasih 70 juta itu, apartemennya laku. Itu kan hal yang mustahil gitu, kok berhubungan satu dengan yang lain. Based on honesty, kejujuran. Jujur. Tuhan jujur sama saya jujur sama Tuhan. Nah, saudara tahu, nah ini yang indah. Jumlah yang diberikan itu unpredictable. Tuhan berkati saya 1 miliar. Saya sedang berpikir kalau Eklesia bikin malam dana, undang saya lagi Pak. Waktu istri saya bilang, Pak dananya udah masuk. Saya pikir 50 juta, 30, 20 juta lah. 10 lah biasa begitu. Tapi ini orang juga lihat, apa yang kita tabur kita tuai. Saya jujur sama Tuhan. Tuhan jujur sama saya. Karena memang dia adalah pribadi yang jujur. Kalau dia janji, dia jujur untuk menggenapinya. Saya nggak pernah pikir, saya nggak pernah duga juga. Dan saya tahu, waktu saya mau tidur, Tuhan bilang sama saya, karena kau juga berikan dengan jujur dalam keadaan kekurangan. Mudah orang untuk berkata-kata, tapi sulit untuk berlaku jujur di hadapan Tuhan dan sesama, di hadapan keluarga. Saya hanya bilang, thank you God. Malah saya bilang gini, terlalu banyak, jujur, terlalu banyak. Dan kalau Anda tanya kepada saya, masih ada apa? Udah habis. Dengan kebutuhan keperluan. Dia hebat. Dari awal dia panggil saya, dia bilang, aku akan cukupi engkau. Dan saya nggak sangka, dari orang yang bermasalah, yang punya masalah. Dan saya juga doanya juga, nggak terlalu serius amat awalnya. Dan ketika saya jujur dari hati, mendoakan sampai kita bisa berpelukan. Dan hari ini orang itu menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Sangat, bahkan overflow, melimpah berkatnya. Dari seorang yang biasa-biasa Pak, dia bisa beli tanah, dia bisa bangun rumah, dipenuhi dalam segala hal. Dia selalu kalau telepon nangis bilang, terima kasih Om. Saya bilang berterima kasihlah kepada Tuhan. Saya tutup firman saudara, hiduplah jujur. Dari iman Anda, dalam keluarga berlaku jujur, belajar jujur, dalam bisnis berlaku jujur, di dalam pelayananmu berlakulah jujur. Karena Tuhan itu jujur adanya. Kalau dia memberkati dengan jujur. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita doa. Hamba-Mu sudah bercerita dengan jujur. Tanpa tendensi atau rasa takut apapun. Karena hamba-Mu tahu itu semua dari Tuhan. Bukan juga karena kebaikan hamba-Mu, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang lebih dari kami, tidak ada. Engkau yang lebih-lebih, Engkau yang hebat, Engkau yang merancang, Engkau yang melakukan, Engkau yang memutuskan. Engkau semua, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya Engkau yang baik, teramat baik bagi kami. Kami mau hidup di dalam kejujuran seperti Engkau Tuhan yang jujur.
Engkau dengan jujur mengatakan firman-Mu, menyatakan firman-Mu, aku akan memberkati Engkau, aku akan melindungi Engkau, aku akan menjaga keluar masuk-Mu. Dan kami harus bersaksi itu adalah firman yang jujur bagi kami. Kami merasakannya, kami mengalaminya Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh keluarga-Mu di sini. Berkati seluruh jemaat-Mu di sini, koordinator-Mu di sini. Ajar kami semua untuk bersikap jujur. Hidup dengan jujur. Kami diberkati, jangan kami hanya berkata kami punya banyak masalah. Tapi kami harus dengan jujur menyatakan berkat-Mu lebih besar dari masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Kiranya penyertaan Tuhan semakin penuh dalam pelayanan Bapak dan Tuhan sediakan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih juga Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik ke rumah Tuhan. Bapak Ibu bisa juga men-scan QR code yang di hadapan Bapak Ibu, atau juga bisa memasukkannya ke dalam envelope yang tadi sudah disediakan ketika Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan ini. Baik, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Hati kami, mulut kami limpah dengan syukur Tuhan. Sampai hari ini kami ada, kami bisa datang beribadah ke rumah-Mu. Semua karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemberitaan firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biar Roh Kudus yang memeteraikannya dalam hidup kami. Bapa, saatnya kami membawa persembahan kami yang terbaik ke rumah-Mu. Berdoa untuk umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat yang melimpah atas umat-Mu. Dan Tuhan juga menghardik belarang pelahap dari hadapan mereka. Berdoa juga untuk umat-Mu yang membawa persembahan yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati apa yang mereka tabur, mereka tuai dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi persembahan, kita saksikan Eklesia Flash News berikut ini. PME kembali mengunjungi gereja dan kali ini PME mengunjungi dan melayani di GKRI VTA. Dan pada kesempatan tersebut, Pendeta Silvaniso juga turut mengambil bagian dan menjadi saluran berkat melalui pemberitaan firman Tuhan yang menguatkan. Selain itu, PME juga melayani gereja-gereja di Parung, di antaranya GBI Cirarap, GBI Kasih Sadangan, dan terakhir GBI Ciresek. Di sini juga dilayani ibadah anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus memakai misi Eklesia menjadi berkat. Eklesia Discipleship Angkatan ke-8 akan dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai 12 September setiap hari Minggu pukul 15.30.
Pendaftaran dapat melalui WhatsApp di nomor berikut ini. Konferensi Bapa Sepanjang Kehidupan dengan tema Legacy pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di nomor berikut ini. Ibadah WBI mengadakan program pemuritan WCB yang kedua dengan tema Wanita yang Mengakhiri dengan Baik. Ibadah ini diadakan melalui Zoom pada tanggal 23 Juni pukul 10 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Morning Pray and Worship setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Pray and Fasting setiap hari Jumat pukul 11.30 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Mari bergabung dalam Healing Night, acara yang menggabungkan praise and worship, Bible study, dan doa kesembuhan. Healing Night akan membahas perumpamaan Tuhan Yesus secara berseri yang akan dimulai pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 19.30. Sesi pertama akan dibawakan oleh Pendeta Hegi So dengan tema Mutiara yang Berharga. Acara ini diadakan melalui channel YouTube GBI Eklesia. Demikianlah Eklesia Flash News minggu ini. Stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, puji Tuhan. Luar biasa, saya harap saudara tetap menjaga kesehatan dan tetap hidup sehat. Dan jangan lupa tetap berdoa mengandalkan Tuhan. Perlindungan Tuhan cukup buat kita semua. Katakan amin. Saudara-saudara, saya ingatkan catat tanggalnya. Mulai hari Kamis tanggal 8 Juli, setiap hari Kamis malam kita ada ibadah Healing Night. Saudara-saudara, jam 7 malam ya. Dan itu bisa diikuti lewat channel YouTube gereja kita. Itu diadakan secara online, tapi kalau saudara mau hadir onsite juga bisa, karena itu diadakan live di tempat ini. Healing Night ini menggabungkan praise worship, kemudian ada doa kesembuhan, dan juga ada Bible study. Dan Bible study-nya itu adalah kita membahas pengajaran yang diajarkan Yesus, yaitu perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Dan saya harap supaya melalui Healing Night ini ada banyak orang bukan hanya mengalami kesembuhan jasmani, tapi juga mengalami kesembuhan jiwanya dan kesembuhan rohnya. Dan bertumbuh rohaninya menjadi dewasa. Puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan visi gereja kita, kemudian kita akan mendeklarasikan deklarasi keluarga GBI Eklesia. Mari kita akan membaca visi gereja kita. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita baca deklarasi keluarga Eklesia. 2, 3. Deklarasi keluarga Eklesia. Saya percaya, 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3. Keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing.
Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Sekarang arahkanlah hatimu, saudaraku, untuk terima berkat Allah yang besar. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah ke atas saudara. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati mata pencarianmu, Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.